Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya. Rasanya Ibu udah lama banget kok ini tidak muncul. Bagaimana ceritanya ini? Oke, udah muncul lagi. Apa kabar teman-teman semuanya kelas 5A ya? Rasanya udah lama banget nggak tatap muka. April sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ardi sehat? Padlan? Alhamdulillah Bu. Padlan sehat? Padlan sedang berjalan. Oke. Gilang sehat, Gilang? Alhamdulillah. Rijal? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah. Wah, habis makan nih Rijal nih kayaknya nih. Ibu, Iya Bu. Iya April, kenapa April? ini April satu jimit sama Cynthia sama Nopi. Iya Ibu. Lagi ini bareng-bareng di kosan. Iya Bu. Oh, mau nonton drakor ta? Pasti Bu. Oke deh, ya nggak apa-apa, sok mangga. Sebelumnya terima kasih Ainul. Bu, saya bareng sama Ansor Bu. Kenapa? Iya, siapa bareng sama Ansor, Rijal? Pandu Bu. Oh Pandu, iya kan Ansor Pakai ngekosnya di tempat kamu, jadi ya nggak apa-apa. Itu kenapa pakai helm? Baru pulang Bu. Pulang dari mana? Mampir ke rumah temen Bu. Ngapel tak? Ngapel. Oke, ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan sama-sama berdiskusi lah ya, lebih ke diskusi nanti terkait dengan tema kita hari ini adalah tentang pengorganisasian warga komunitas dalam konteks pengembangan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan gitu. Jadi kita tidak membuat distingsi antara perdesaan dan perkotaan, tetapi ini adalah pengorganisasian warga atau komunitas secara umum. Dalam konteks pengembangan masyarakat, pengorganisasian ini penting. Kenapa? Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam proses untuk bisa membangun suatu kegiatan, tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus ada teamwork. Teamwork itu tidak hanya dari pelaksana, maksudnya pelaksana adalah kita yang menjembatani proses-proses kegiatan pengembangan masyarakat sebagai community worker, tetapi juga berasal dari partisipasi warga komunitas. Nah, sebelumnya teman-teman sudah membaca terkait dengan partisipasi warga komunitas. Bagaimana supaya partisipasi itu muncul, apa yang disebut dengan partisipasi, dan pada akhirnya partisipasi itu akan mendorong munculnya pengorganisasian di dalam komunitas. Nah, pengorganisasian di dalam komunitas secara alami bisa terbentuk sebagai bagian dari proses sosial masyarakat. Tetapi dalam konteks pengembangan masyarakat, yang di dalamnya termuat isi dari perubahan sosial yang direncanakan, biasanya pengorganisasian itu juga mengikuti proses perencanaan. Nah, artinya sebagai seorang fasilitator, sebagai pengembang masyarakat, teman-teman semuanya perlu memahami bagaimana sih upaya untuk bisa melakukan proses-proses pengorganisasian komunitas. Nah, sebelumnya di semester 5 itu sudah belajar COCD belum? COCD. Semester ini Ibu sama Pak Fuad lagi belajar. Oh iya. Apa yang dipelajari Estri di COCD itu? Gerakan massa sama pengorganisasian masyarakat rakyat. Pengorganisasian rakyat ya. Oke. Apa bentuk pengorganisasian yang bisa dilakukan dalam konteks gerakan massa? Ardi?
mungkin mengajak masyarakat untuk melakukan organisasi dalam sebuah pemberdayaan gitu. Mengajak masyarakat untuk melakukan organisasi dalam sebuah pemberdayaan masyarakat. Contohnya gimana tuh, Ardi? Seperti mengajak itu Bu, apa tuh namanya, budidaya seperti organik gitu Bu, pupuk organik, pemberdayaan pupuk organik. Yang diberdayakan pupuk organiknya apa masyarakatnya? Masyarakatnya diajarkan. Oke. Caranya gimana tuh supaya masyarakat bisa terorganisir, Ardi? Caranya ya dengan cara Peksos mengumpulkan masyarakat. Cara Peksos itu cara yang seperti apa? Ngumpulin masyarakatnya kayak gimana? Dengan mengajak masyarakat seperti itu Bu, apa namanya, mengajak webinar atau pertemuan meeting atau seperti itu Bu. Ya. Jadi tujuannya untuk memberdayakan atau untuk apa namanya, sosialisasi. Oke, ya. Terima kasih atas responnya tadi, Estri, Ardi. Dalam konteks apa yang tadi disampaikan oleh Estri, bahwa COCD itu terkait dengan pengorganisasian massa dan sebagainya, itu bagian dari pengorganisasian komunitas juga, tetapi dalam konteks nanti adalah aksi sosial. Nah, pengorganisasian komunitas itu tadi tujuannya adalah supaya program-program yang dilaksanakan atau kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik dengan memaksimalkan partisipasi warga komunitas. Kenapa komunitas? Kenapa tidak rakyat gitu ya, dalam makna yang sangat luas gitu, rakyat. Komunitas ini adalah entitas yang paling kecil di dalam konteks pengorganisasian gitu ya, konteks pengorganisasian, tetapi mereka memiliki satu kebutuhan bersama yang ingin dituju. Nah, ketika teman-teman akan masuk ke skala yang kecil, maka komunitas ini bisa menjadi salah satu sasaran. Komunitas, kelompok gitu. Jadi tidak langsung pada aspek yang mampu menggerakkan seperti tadi yang disampaikan oleh Estri gitu ya, gerakan rakyat, tetapi pada hal yang lebih apa ya, lebih mikro dibanding rakyat tadi itu, tetapi ini bisa memunculkan satu gerakan-gerakan juga pada saatnya gitu, tergantung metodenya seperti apa. Nah, muncul di layar teman-teman? Muncul, Bu. Muncul. Oke. Ya, jadi pengorganisasian warga komunitas itu penting karena dalam pengorganisasian itu terdapat partisipasi yang kemudian partisipasi ini bisa dimanfaatkan untuk bisa memaksimalkan tujuan dari apa yang akan dilakukan dari kegiatan pengembangan masyarakat. Tujuan itu bermacam-macam. Jadi pengembangan masyarakat itu tujuannya kan tergantung dari bidang yang dilakukan. Kalau bisa jadi bidangnya ekonomi, kesehatan, dan seterusnya. Tetapi setiap kegiatan itu memiliki tahapan. Kita tidak bisa menafikan bahwa proses ini akan terus bergulir seperti siklus. Dalam konteks pengorganisasian warga komunitas, untuk pengembangan masyarakat, tahapan kegiatan itu terus berputar. Jadi dimulai dengan identifikasi masalah dan kebutuhan, kemudian setelah tahu identifikasi dari masalah dan kebutuhan masyarakat, masuk ke tahapan perencanaan. Dari tahapan perencanaan sudah dihitung bagaimana plus minusnya dari seluruh proses yang akan dilaksanakan, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan pun ini tidak mulus begitu saja, pasti terdapat ganjalan-ganjalan.
macam-macam lah secara teknis, secara psikis dan seterusnya. Tetapi proses ini perlu terus dijalankan supaya tujuan dari kegiatan atau suatu program pengembangan masyarakat itu bisa terwujud. Nah, oleh karenanya untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan berjalan dengan baik dilakukan monitoring. Nah, hasil monitoring dari proses yang dilaksanakan di tahapan kegiatan kemudian dievaluasi. Evaluasi itu kemudian memunculkan identifikasi masalah dan kebutuhan yang baru sesuai dengan proses yang telah dijalani. Dan siklus ini itu akan terus berputar selama kebutuhan masyarakat masih ada, kemudian proses-proses yang dilaksanakan bersama masyarakat itu juga masih ada. Jadi pengorganisasian sifatnya sangat penting. Dengan pengorganisasian juga memastikan apabila seorang fasilitator, seorang pekerja sosial, pekerja komunitas, itu kemudian pada waktunya dia akan meninggalkan lokasi di mana masyarakat yang mereka berdayakan itu tinggal, maka akan ada champion-champion baru. Champion-champion itulah yang nanti akan mendorong proses-proses ini, tahapan-tahapan ini akan terus bergulir sampai mereka sudah menemukan masalah dan kebutuhan mereka dalam makna yang lebih solid gitu, karena mereka sudah menemukan sendiri, kemudian prosesnya yang tadinya dibantu oleh fasilitator bisa ditangani sendiri dan seterusnya. Jadi ini penting karena di dalamnya melibatkan partisipasi. Lalu pengorganisasian warga komunitas atau pengorganisasian masyarakat gitu ya, itu merujuk pada dua hal. Yang pertama, pengorganisasian itu merujuk pada tugas. Lalu yang kedua, merujuk pada proses. Nah, ketika merujuk pada tugas, maka orientasinya adalah penyelesaian tugas atau pemecahan masalah. Kira-kira ada yang bisa memberi contoh nggak pengorganisasian komunitas atau masyarakat gitulah gampangnya gitu ya, yang merujuk pada tugas. Jadi kegiatan diarahkan untuk menyelesaikan masalah tertentu gitu. Misalnya apa? Nafa? Karang Taruna, Bu. Apa? Karang Taruna. Karang Taruna, oke. Masalahnya apa? Nafa? Mungkin masalah di masyarakat, Bu, seperti misalnya masalah sosial, mungkin begitu. Terus Karang Tarunanya itu berfungsi sebagai apa? Berfungsi apa ya, Bu? Kalau di Nafa sih karena mungkin Karang Tarunanya itu nggak terlalu ini, jadi gimana ya? Sebagai fasilitator mungkin seperti itu. Karang Tarunanya sebagai fasilitator. Iya. Oke. Buat satu program misalnya gitu. Oke. Bisa saja Karang Taruna gitu, tetapi memposisikan Karang Taruna sebagai salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat gitu. Misalnya apa? Ternyata di sebuah desa pemuda-pemudanya itu senangnya nongkrong, kemudian nggak ada aktivitas produktif. Kemudian salah satu cara untuk menyelesaikan itu adalah dibentuk lembaga Karang Taruna. Misalnya seperti itu. Ini tidak efektif, tetapi ini menjadi salah satu cara dari proses pengorganisasian komunitas. Lagi, misalnya, masalah yang terjadi di sebuah desa. Saya ingat ini karya tulisnya Gilang tentang stunting. Nah, masalahnya stunting. Jadi, pengorganisasian warga komunitasnya juga dirujuk pada persoalan stunting itu. Misalnya melalui apa? Melalui kegiatan posyandu, melalui kegiatan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, kemudian makanan sehat untuk balita, gitu. Jadi tergantung isunya apa, kemudian cara menyelesaikan isu itu. Caranya bisa ditempuh dengan berbagai macam hal. Jadi termasuk juga misalnya proses yang dilakukan oleh teman-teman misalnya ya, kalau nggak salah semester berapa tuh yang pada bersih-bersih pantai itu semester berapa? Semester 5 ya? Apa semester 7? Semester 7. Oh, semester 7 ya. Itu kan masalah yang terjadi ya, ada
kasus sampah gitu di bantaran pantai, di sempadan pantai. Kemudian teman-teman diturunkan untuk aksi gitu ya, untuk aksi itu merujuknya pada tugas gitu, bukan pada aksinya, bukan pada aksi, tetapi pada tugas untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu baru aspek yang merujuk pada tugas. Nah, kemudian ketika pengorganisasian itu merujuk pada proses, maka yang ditekankan adalah proses dari bagaimana sih sesuatu itu dijalankan oleh masyarakat gitu. Jadi tujuan goal akhirnya nggak harus tuh stunting selesai, nggak harus pemuda itu kemudian berkumpul dalam lembaga Karang Taruna gitu, tetapi mereka diajak untuk berproses bersama. Kemudian mereka membangun satu kerjasama yang kuat satu sama lain seiring berjalannya proses yang mereka lewati. Jadi pada saat warga itu memahami bahwa ada sesuatu yang mereka tuju secara bersama-sama sesuai dengan proses yang sudah dilewati gitu, itu akan semakin kuat. Contohnya misalnya ya, ada keinginan untuk mengubah nasib suatu desa misalnya, mengubah nasib suatu desa. Kemudian nggak langsung tuh yang diselesaikan infrastrukturnya, nggak seperti itu. Tapi kemudian sekelompok anak muda itu berkumpul, mereka itu melakukan kegiatan semacam advokasi dan seterusnya, sampai muncul bahwa ternyata untuk menyelesaikan persoalan dari desa kita adalah dengan cara yang seperti ini. Nah, ini juga biasanya dilakukan untuk kasus-kasus di perkotaan, misalnya ya, terkait dengan anak jalanan. Kasus-kasus yang susah ditangani dengan satu treatment tertentu gitu. Jadi bukan yang linear. Kalau merujuk pada tugas sudah lebih jelas. Kalau masalahnya A, berarti cara penyelesaiannya seperti ini tahapannya. Kalau masalahnya B, maka tahapannya seperti ini. Nah, ketika pada proses, ini ibaratnya perubahan sosial, dia itu yang dialektik. Jadi pada saat melaksanakan prosesnya, itu juga bisa jadi muncul konflik, bisa jadi muncul ganjalan-ganjalan yang tidak diharapkan, gitu, tetapi itu mendewasakan para anggota kelompok. Nah, ini biasanya lebih lekat pada pengorganisasian yang sifatnya berskala besar, yang kemudian muncul dalam wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip strategik dan juga politis gitu. Pada akhirnya seperti itu. Nah, teman-teman, ketika menghadapi konteks pengorganisasian yang merujuk pada proses, itu sifatnya ada dua. Jadi pada pengorganisasian masyarakat yang merujuk pada proses, itu ada dua kata kunci utama. Yang pertama adalah community integration, kemudian yang kedua adalah community capacity. Jadi, kalau tadi pada tugas, integrasi ini tidak terlalu dipikirkan gitu. Bagaimana antara satu anggota komunitas dengan komunitas yang lain, apakah kerjasamanya erat, apakah mereka saling percaya satu sama lain, atau tidak, itu tidak terlalu diperhatikan. Yang penting tugasnya selesai, tujuannya selesai. Tetapi ketika merujuk pada proses, sebagai seorang community worker, sebagai seorang fasilitator, pekerja sosial, itu harus memastikan bahwa derajat kesaling percayaan antar anggota di dalam komunitas itu terbentuk. Di sini, community integration. Kemudian yang kedua, community capacity. Jadi ketika itu merujuk pada proses, maka kita memastikan bahwa kapasitas komunitas dalam berbagai hal itu bisa muncul. Istilahnya kalau betul-betul konteksnya pemberdayaan, yang artinya membawa dari satu kondisi tidak berdaya, kemudian menuju ke kondisi yang lebih berdaya, dari yang tadinya tidak punya kuasa, menjadi memiliki kuasa. Kuasa bukan kekuasaan ya, kuasa itu artinya dia memiliki satu
suatu hak penuh gitu, atas suatu hak dan kesadaran penuh atas apa yang harus dilakukan, atas apa yang perlu dikembangkan dan seterusnya, itu masuk pada community capacity. Nah, ketika dia merujuk pada tugas, nggak nyampe ke situ, nggak terlalu dipikirkan apakah kapasitasnya berubah, apakah dari yang tidak terampil menjadi terampil, enggak seperti itu. Tetapi keduanya, baik yang merujuk pada tugas maupun merujuk pada proses, itu sama-sama penting dalam proses pengorganisasian masyarakat untuk menuju output pengembangan masyarakat yang diharapkan. Nah, ini setidaknya ada 3 kalau kita mau menyederhanakan ya pemahaman terkait pola. Tadi kan soal bentuknya ya, bentuk tugas atau bentuk proses. Nah, ini polanya. Pola yang pertama itu adalah pengembangan komunitas lokal. Kemudian yang kedua itu perencanaan sosial, dan yang ketiga aksi sosial. Aksi sosial ini lebih lekat ke tadi COCD. COCD yang diorganisir adalah masyarakat yang skalanya lebih luas dengan tujuan yang lebih luas pula. Nah, pada pola pengembangan komunitas, sebagai seorang fasilitator ya, Ibu menyebutnya fasilitator lah, kita membantu warga komunitas untuk bisa mengenali kebutuhan, mengidentifikasi masalah, kemudian meningkatkan kapasitas mereka, tetapi bukan dalam hal community integration dan community capacity, bukan, tetapi untuk bisa mengenali kapasitas untuk mengenali kebutuhan mereka. Nah, kemudian karena ini basisnya adalah pengembangan di konteks komunitas lokal, artinya mereka memiliki karakteristik yang khas. Nah, identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh komunitas itu kemudian diputuskan bersama, kira-kira apa sih yang betul-betul dibutuhkan oleh komunitas. Nah, proses pemutusan bersama itu yang disebut dengan konsensus gitu. Keputusan bersama dilaksanakan melalui apa? Melalui komunikasi dan diskusi. Nah, peran-peran fasilitator dalam proses ini itu memastikan bahwa jalannya komunikasi dan diskusi itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian caranya bukan dengan mengorganisir komunitas lokal itu kemudian satu desa semuanya bergerak, tidak. Tetapi adalah dikreasikan pada kelompok-kelompok kecil yang orientasinya pada tugas. Oke, sebelum Ibu kasih contoh, coba Rijal. Ya, ada apa, Bu? Rijal, apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, Rijal? Kalau kebutuhan adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk sekarang, untuk waktu tersebut. Tapi kalau keinginan itu sesuatu yang diinginkan di waktu yang akan datang gitu, Bu. Jadi kalau saya ingin, itu artinya bukan kebutuhan ya? Iya, kalau saya ingin tuh keinginan. Oke, kalau saya butuh berarti saya nggak ingin. Iya, Bu. Gimana, Jal? Iya. Ya, kasih contoh, Jal. Contohnya apa tuh? Misalnya kalau butuh tuh, kebutuhan tuh misalnya saya itu untuk hari ini membutuhkan makan misalkan, Bu. Tapi kalau keinginan itu di waktu yang akan datang saya menginginkan anak-anak saya bisa mendapat pendidikan yang layak, begitu, Bu. Wih, sudah mikirin anak nih. Calon istrinya udah ada belum? Ingin nikah Rijal, Bu. Jadi kalau kebutuhan sekarang Rijal adalah makan, gitu ya Jal ya? Ya. Kalau keinginan nanti suatu hari anak-anak kamu gimana Rijal? Jadi anak yang soleh-solehah gitu ya, itu keinginan. Iya, Ibu. Oke. Misalnya gini,
Rijal, saya itu posisinya lapar. Berarti saya butuh makan kan? Mm. Itu kebutuhan atau keinginan? Lapar, perlu makan. Kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan, Bu. Kebutuhan, oke. Saya lapar, tapi saya perlunya itu adalah sushi, kemudian burger, kemudian sesuatu yang jauh dari jangkauan. Itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Keinginan, oke. Tetapi kan kondisinya sama-sama lapar tuh. Gimana, Pandu? Kalau menurut saya itu hal yang itu kalau emang lapar ya seadanya aja, nggak usah yang mulut-mulut itu, Bu. Iya, 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 iya. Bu izin menambahkan. Oke, silakan Egi. Kalau Kamu di menurut mana? saya- Di Majalengka, Egi. Di Majalengka, Ibu. Oke, gimana Egi? Kalau menurut saya kalau misalkan kebutuhan itu dari dalam diri kita maksudnya tuh sudah menjadi suatu hal pokok gitu, Bu. Tapi kalau misalkan keinginan itu ya hanya di luar gitu maksudnya tuh. Apanya? Apa tuh contohnya? Biar lebih enak gitu. Ya tadi misalkan ini kebutuhan hidup kita ya seperti makan gitu, minum. Kalau misalkan nggak makan nggak minum ya mati gitu kan. Tapi kalau Nah, misalkan iya. keinginan ya ingin minum, tapi kebutuhan misalkan ingin minum tapi minumnya ingin yang bersoda-soda atau gimana itu keinginan. Kalau menurut saya sih itu sih, Bu. Terima Iya, kasih. iya. Kamu pernah minum minuman bersoda belum? Pernah, Bu. Iya. Barangkali nggak boleh kalau di pondok, Egi. Ya itu juga kan bersoda, Bu. Apa sih namanya? Fanta gitu, Bu. Iya, 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 iya. Oke, ya. Jadi ya itu ya kondisinya. Sekarang contoh yang lebih real deh. Andre. Andre, boleh nggak kasih contoh deh kebutuhan dan keinginan kalau tiba-tiba nih Andre udah KKN belum sih Andre semester ini ya? Udah KKN? Oh iya, misalnya nih Andre pada saat KKN atau pada saat kemarin PPL gitu, masuk ke masyarakat gitu, kemudian Andre pengen menggali kebutuhan utama dari masyarakat itu tuh apa gitu. Bisa nggak menemukan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang Andre temui? Mm-mm. Mm-mm. Mm. Ya, ya, oke, ya. Terima kasih Andre. Jadi itu yang membedakan kebutuhan dan keinginan adalah derajat kepentingannya. Mana yang lebih penting, A atau B? Kalau ternyata suatu masalah, misalnya masalah kesehatan, yang paling mendesak apa untuk bisa menentukan ini kebutuhan yang dirasakan? Ketika teman-teman masuk ke masyarakat, maka lihat yang paling mendesak dari masyarakat itu apa. Nah, kalau yang menjadi angan-angan mereka, saya pengen desa saya menjadi desa wisata, saya pengen macam-macam lah. Jalannya kemudian diaspal dan sebagainya, tapi jangan-jangan itu bukan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesaknya adalah bagaimana supaya rumah tangga miskinnya misalnya turun gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan pendekatan ini, pola pengembangan komunitas lokal. Misalnya, kebutuhan mendesaknya adalah bagaimana supaya terpenuhi sandang pangan papan warga-warga miskin itu gitu ya. Kemudian nanti melalui konsensus ya,
komunikasi dan diskusi ini ditentukan siapa saja yang berhak misalnya. Kemudian apakah mereka akan dibentuk kelompok-kelompok atau ternyata pada orientasi tugas tertentu. Misalnya apa? Kalau mereka miskin, ya dibantu dengan bantuan pokok dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang salah gitu ya. Itu bagian dari proses pemberdayaan masyarakat juga. Tetapi itu yang levelnya sangat besar. Kalau kita mau memberdayakan dalam konteks kemampuan, itu belum mencakup ke situ, tetapi kita memampukan mereka dengan memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. Nah, dalam konteks kemiskinan tadi, Islam kan juga mengajarkan bahkan penyebutan istilah masakin, kemudian kaum duafa dan fakir dan sebagainya itu disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa memberikan bantuan itu melenakan masyarakat gitu ya, memberikan harapan-harapan kepada masyarakat, ya tidak masalah gitu, karena itu bagian dari memenuhi memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita masuk pada proses pengorganisasian yang lebih advance gitu, yang lebih terencana. Nah, proses itu bisa dilakukan, salah satu caranya adalah melalui pola perencanaan sosial, pola yang kedua. Nah, perencanaan sosial ini orientasinya pada penyelesaian tugas. Nah, penyelesaian tugas ini tadi berangkat dari apa yang ingin diselesaikan. Apa yang ingin diselesaikan dari suatu komunitas. Apa sih sebenarnya kondisi existingnya gitu, fakta sosialnya dari komunitas itu apa. Nah, pola perencanaan sosial yang menjadi salah satu ciri utama adalah dalam proses pengorganisasian ini melibatkan pakar, ahli. Ahli itu bisa dari mana saja. Artinya gini, kita mau melakukan proses pemberdayaan petani padi gitu, kemudian kita melibatkan pakar yang paham tentang pertanian padi, mulai dari proses pembibitan, kemudian penyemaian, kemudian penanaman, perawatan, sampai pemanenan. Bagaimana cara atau teknik untuk menangani hama dan penyakit tanaman dan seterusnya, itu kita melibatkan pakar. Dan pola perencanaan sosial itu meskipun teknisnya adalah teknis pertanian padi, tetapi di situ sudah jelas gitu tahapan-tahapannya itu apa saja, siapa yang dilibatkan dan seterusnya. Dan ini perlu keterampilan taktikal dan juga teknis, baik untuk pengumpulan data terkait dengan misalnya berapa jumlah petani, berapa luas lahan yang digarap, dan seterusnya, apakah itu garapannya sendiri, apakah itu milik orang lain, dan seterusnya. Jadi, pakar ini berperan memberikan analisis serta strategi untuk bisa memberdayakan masyarakat. Nah, pola-pola ini sebenarnya adalah ruang bagi teman-teman nanti pada saat sudah masuk ke dunia kerja, teman-teman bisa menjadi konsultan, kemudian bisa terlibat menjadi tenaga ahli misalnya gitu ya. Nah, itu polanya lebih ke sini, perencanaan sosial. Basisnya adalah data. Basisnya data. Sebagai contoh, Ibu membuat sebuah pola perencanaan sosial ya, masuknya dari data itu berasal dari lesson learned, jadi best practice dari apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh beberapa komunitas nelayan di Kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Kemudian dengan kondisi yang ada, jadi para komunitas itu diberdayakan oleh salah satu NGO, oleh salah satu lembaga internasional. Nah, kemudian lembaga internasional itu berpikir bagaimana supaya ketika mereka sudah tidak di Wakatobi, tetapi jejak mereka masih terlihat dan masih diteruskan oleh komunitas.
Karena lembaga tersebut adalah lembaga konservasi dan tidak terlalu paham dengan bagaimana model-model untuk mengorganisasikan masyarakat secara sosial, secara kelembagaan, kemudian mengambil pakar dari luar, mengambil konsultan, dan Ibu terlibat di dalamnya. Jadi yang dilakukan adalah pola perencanaan bagaimana supaya masyarakat atau komunitas-komunitas yang menjadi dampingan si NGO tersebut itu mampu untuk menjelaskan pengalaman kepada orang lain. Jadi ada komunitasnya itu adalah petani rumput laut, nelayan perikanan tangkap, kemudian nelayan pelaksana pariwisata bahari, lalu ada lagi mereka adalah masyarakat yang dilingkupi dengan aturan adat. Jadi ada empat karakteristik komunitas. Nah, kemudian 4 karakteristik itu kan punya latar belakang yang berbeda-beda, tetapi ingin dibuat sebuah cara supaya mereka itu memiliki satu tujuan yang sama gitu. Nah, nih tujuannya adalah supaya apa yang sudah mereka dapatkan dari NGO tersebut bisa disampaikan ke khalayak yang lebih luas, tetapi dengan cara yang lebih terstruktur, bisa memberikan gambaran bahwa NGO tersebut pernah berada di sana, kemudian memberikan manfaat kepada masyarakat gitu. Dan caranya apa? Caranya adalah dengan membuat perencanaan dalam bentuk dokumen lesson plan. Dokumen lesson plan semacam RPS sebenarnya ya, semacam RPS, rencana pembelajaran, tetapi yang berbasis pada komunitas lokal. Jadi para nelayan rumput laut tersebut menjadi guru ya, mereka menyampaikan apa yang sudah dialami pada saat proses pendampingan dengan NGO, kemudian mereka praktik untuk nanam rumput laut, seberapa panjang sih tali yang harus dibentangkan gitu, misalnya 20 meter, seberapa dalam air laut yang perlu ditanam untuk patoknya, kemudian bagaimana cara mengukur salinitas atau tingkat keasinan air laut supaya bisa ditanami rumput laut dan seterusnya, itu dituangkan di dalam dokumen lesson plan itu. Fungsinya apa? Fungsinya ketika ada orang luar yang mau belajar kepada komunitas itu, komunitas sudah punya pegangannya. Bukan komunitas yang bikin, komunitas dibantu. Tetapi seluruh informasinya nih, data, kemudian informasi-informasi terkait bagaimana mereka melakukan kegiatan dan sebagainya itu dihimpun terlebih dahulu. Nah, kemudian dianalisa. Analisa tersebut menghasilkan dokumen lesson plan. Termasuk pada komunitas perikanan tangkap. Komunitas perikanan tangkap itu adalah sekelompok komunitas nelayan suku Bajo. Suku Bajo Laut itu mereka adalah salah satu suku asli yang dari wilayah Buton, kemudian mereka tinggal salah satunya adalah di Sulawesi Tenggara. Mereka tinggal di atas laut. Bahkan ada satu, nggak di laptop sih, kalau di laptop Ibu tunjukin. Jadi ada satu sekolah SMK Muhammadiyah, tiang benderanya itu ada di tengah laut gitu. Bayangkan bagaimana cara mereka mengibarkan bendera. Jadi mereka mengibarkan bendera ya naik perahu dulu gitu. Yang lainnya pada diam di bangunan yang di atas laut, kemudian yang ngibarin bendera ya harus ngelewatin laut dulu, naik perahu, kemudian baru mengibarkan bendera merah putih. Nah, jadi para suku Bajo itu tadinya mereka adalah nelayan pemburu hiu. Sampai sekarang masih ada gitu. Nah, kemudian dengan dampingan NGO tersebut, para nelayan itu mulai beralih dari perikanan yang tadinya tidak ramah lingkungan. Hiu itu kan salah satu namanya itu endangered species. Jadi mereka itu adalah hewan yang terancam punah. Nah, hewan yang terancam punah itu kan dilindungi. Tadinya diburu oleh masyarakat, kemudian didampingi, akhirnya masyarakat beralih dari perikanan yang destruktif menjadi perikanan yang ramah lingkungan. Itu adalah proses yang dilakukan bersama dengan NGO. Nah, kemudian bagaimana caranya ketika mereka harus menyampaikan hasil dari pengalaman mereka, yaitu melalui lesson plan tadi.
Dan itu bisa tersusun dari proses pengumpulan data. Selama ini pengalaman mereka menangkap ikan seperti apa sih? Setelah didampingi oleh NGO seperti apa sih? Mereka hanya boleh menangkap ikan dengan bobot minimal itu 6 ons. Jadi kalau di bawah 6 ons itu harus dikembalikan ke laut. Kenapa? Karena untuk memastikan supaya ikan-ikan itu memijah itu bertelur ya, bertelur tumbuh secara sempurna. Kemudian ketika mereka bisa mendapatkan 0,6 kilogram minimal, itu mereka bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Dan itu dibangun dengan proses melalui koperasi dan seterusnya, sangat menarik gitu. Nah, hal yang seperti itu bisa dilakukan oleh teman-teman nantinya gitu, pada saat sudah terjun ke lapangan, bekerja sama dengan misalnya organisasi tertentu atau bekerja bersama dengan pemerintah. Pola perencanaan sosial ini tidak bisa dihindari gitu, tidak bisa dihindari, dan ini memerlukan satu kekuatan bagaimana kita mampu mengumpulkan data dan juga mampu untuk menganalisa kondisi masyarakat sampai terwujud bagaimana caranya supaya goal dari pemberdayaan masyarakat itu bisa terlaksana berbasis pada penyelesaian tugas tergantung tujuannya. Nah, lanjut nanti diskusinya bisa di akhir. Nah, ini tugas-tugas pakar. Tugas-tugas pakar dalam perencanaan sosial itu sama halnya dengan salah satu mandat bagi teman-teman juga yang mengambil jurusan pengembangan masyarakat Islam, bahwa meskipun kita bukan dokter, kita bukan psikolog gitu, tetapi kita diharapkan sebagai salah satu pakar ya, sebagai seorang pakar dalam bidang perencanaan sosial, termasuk dalam organisasian masyarakat dan seterusnya. Tugasnya apa saja sih? Pertama, mendiagnosa komunitas. Kita harus paham komunitas yang kita hadapi itu seperti apa karakteristiknya. Kemudian melakukan keterampilan penelitian, dan ini tidak bisa instan gitu, pasti butuh proses. Kemudian informasi mengenai komunitas lain, membandingkan. Kalau komunitas di misalnya pesantrennya Egi itu seperti itu, bagaimana ya dengan komunitas di pesantrennya Padlan misalnya di wilayah di luar Majalengka, itu harus tahu gitu. Jadi kalau kita tertarik pada satu tema, kita juga harus memahami konteks tersebut pada komunitas lain di luar yang selalu kita hadapi. Kemudian kita mampu memberi saran dan metode juga prosedur organisasi, karena seringnya seorang pakar itu adalah memberikan saran bagi organisasi. Lalu kita juga bisa memberikan informasi teknis, karena misalnya pakar itu dalam bidang pertanian gitu, jadi harus paham tentang informasi teknis pertanian. Bagaimana kalau seorang lulusan PMI gitu, tipis-tipis kita harus mau belajar terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu misalnya menghadapi kasus HIV/AIDS, mau tidak mau kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan HIV/AIDS, apa sih sebenarnya yang menjadi pemicu, kemudian ada para penyintas HIV/AIDS dan seterusnya. Lalu kita juga perlu kemampuan mengevaluasi. Kemampuan mengevaluasi ini sangat lekat dengan keterampilan melakukan penelitian, juga memberikan diagnosis ke komunitas setelah dievaluasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah siap masuk menjadi seorang perencana sosial atau belum gitu. Jadi itu balik lagi ke teman-teman, mau jadi apa sih nantinya gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir. Yang terakhir ini sifatnya lebih ke advokasi. Jadi, mengadvokasi suatu isu, kemudian bagaimana supaya melekatkan antar warga di dalam komunitas itu, dan isunya biasanya isu yang cukup besar, mempengaruhi khalayak yang luas, dan dia orientasinya pada yang utamanya pada proses, meskipun di dalamnya ada orientasi tugas. Kenapa orientasi tugas? Karena pasti ketika aksi sosial ada sesuatu yang dituju, tetapi tujuan itu prosesnya jangka panjang. Kita lihat aksi sosial yang paling cepat ya, yang paling cepat organisir masyarakat yang
paling cepat di dalam sejarah kita gitu ya. Dalam sejarah kita salah satunya adalah reformasi. Bagaimana mahasiswa itu merangsek masuk ke DPR MPR, kemudian pada saat itu Presiden Soeharto kemudian mengumumkan pengunduran diri. Itu salah satu aksi sosial yang paling cepat. Tetapi sampai Presiden Soeharto mengundurkan diri, itu prosesnya sudah sangat panjang, tidak hanya pada saat itu saja gitu. Dan itu disebut dengan reformasi karena terlihat cepat gitu ya. Bagaimana turunnya Presiden Habibie diganti Megawati dan seterusnya, itu kan prosesnya hanya hitungan bulan ya, nggak sampai bertahun-tahun gitu. Tetapi orientasinya pada proses demokratisasi, itu aksi sosial. Nah, nih dalam aksi sosial, seorang community worker, seorang fasilitator itu berperan sebagai advokat dan juga aktivis. Nah, namanya aktivis ini nggak boleh tong kosong nyaring bunyinya gitu. Kita juga harus punya pengetahuan. Sedikit bercerita ya, ini salah satu kelas kalian yang Ibu uji pada saat ujian proposal. Sebut saja namanya X. X ini adalah seorang yang mengaku bahwa dia adalah aktivis. Dia memahami banyak hal dalam konteks pengelolaan tata kelola sumber daya alam. Tata kelola sumber daya alam. Suatu kali pada saat Ibu baru mulai mengajar di IAIN, si anak ini sangat terlihat bukan antusias, tetapi lebih ke arah sinis. Seperti lu ngomong apa sih sebenarnya gitu, nggak sesuai nih sama keinginan gue gitu lah, intinya gitulah, dengan mimik muka, dengan cara dia berbicara dan sebagainya. Kemudian satu titik dia bilang bahwa ini RPJMN ini salah, RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini salah. Karena ini tidak berpihak kepada rakyat, karena ini tidak sesuai dengan keinginan rakyat, karena ini hanya bagian dari keinginan para penguasa, dan seterusnya. Ibu balik tanya pada saat itu, apa yang salah? Kamu pernah baca belum RPJMN? Belum. Nah, itu adalah contoh seorang yang mendewakan dirinya sebagai aktivis, tetapi dia tidak paham dari apa yang dia perjuangkan gitu. Jadi kalau seorang aktivis, mau dia aktivis HAM, aktivis gender, aktivis lingkungan, apapun gitu, harus paham betul tentang apa yang dia perjuangkan. Mulai dari kulitnya sampai ke inti-intinya itu harus paham. Termasuk teman-teman, kalau teman-teman mau menjadi seorang aktivis apa misalnya, sekarang menyenangi dunia filantropi, kemudian ada yang mulai bergerak di misalnya lembaganya itu kayak Dompet Duafa, ACT, kemudian apalagi ya banyak lah yang filantropi gitu. Itu juga harus paham konten filantropi itu seperti apa, bagaimana kita bisa.com itu bisa bergerak dan seterusnya gitu. Jadi bukan filantropi itu teman-teman bawa kardus di lampu merah, bukan seperti itu. Itu bagian dari aksi sosial tapi jangka pendek. Nah, kalau betul-betul mau menjadi seorang aktivis yang handal, menjadi seorang advokat dalam bidang tertentu, ya teman-teman harus mau belajar lebih dalam, mendalami dengan cara apa? Dengan cara satu, belajar, membaca, kemudian terjun langsung, mengamati bagaimana sih pola-pola yang dilakukan oleh para community worker di dalam bidang yang basisnya adalah aksi sosial. Nah, aksi sosial ini oleh si fasilitator, para aktivis tersebut adalah menjadi media perubahan. Menjadi media perubahan caranya dengan mengorganisasikan dan menggerakkan massa yang kemudian mempengaruhi proses politis. Para aktivis itu apa sih yang didorong? Bukan perkara mereka akan mendapatkan sandang pangan papan yang layak, bukan. Tetapi bagaimana supaya mereka bisa mempengaruhi kebijakan di level yang global. Contoh ya, para aktivis yang memperjuangkan supaya pegunungan Kendeng itu tidak dimanfaatkan sebagai bagian dari industri ekstraktif semen.
itu kan prosesnya sangat panjang luar biasa dan mereka bahu-membahu, kemudian para aktivisnya juga paham dari A sampai Z terkait dengan bagaimana batu kars di sana harus dilindungi dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi peraturan pemerintah, mempengaruhi undang-undang dan seterusnya. Para aktivis yang mendemo soal Omnibus Law yang sesungguhnya mereka juga paham, jadi Omnibus Law yang tebalnya luar biasa itu ya dibaca, bukan hanya berteriak-teriak bahwa ini salah, tetapi mampu menunjukkan salahnya di mana. Nah, kesalahan-kesalahan yang kemudian muncul di kalangan mahasiswa yang menyatakan diri mereka sebagai aktivis, biasanya itu lupa. Mereka hanya arogan dengan jas organisasi, kemudian arogansi bahwa senior mereka itu adalah seorang yang hebat. Nah, itu menjadi hal yang salah kaprah. Nah, harapannya teman-teman di PMI karena memahami pengorganisasian, apalagi belajar COCD yang sifatnya lebih kompleks gitu, bisa keluar dari bayang-bayang arogansi seorang aktivis yang seperti itu. Nah, terakhir, dalam konteks pengorganisasian komunitas itu ada satu prinsip yang tidak bisa dihindari, yaitu adalah teamwork, bekerja bersama. Jadi kita itu bisa melakukan hal yang lebih ketika kita bekerja bersama gitu. Jadi kalau kita kerja sendiri mungkin nggak akan banyak yang bisa kita hasilkan gitu, atau tidak terlalu berkualitas lah karena pikiran kita sendiri. Tetapi kalau kita kerjakan bersama-sama gitu, kita kadang mendapatkan input-input yang banyak sekali dari proses bekerja bersama itu. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu persilakan jika mau ada diskusi, barangkali mau diskusi. Ya. Ada yang mau didiskusikan atau yang ngantuk? Karisma. Ya, Bu. Iya. Karisma itu yang kemarin operasi bukan sih? Ini pulang, Bu, baru pulang dari operasi, habis operasi lagi. Tapi gimana kondisinya? Alhamdulillah udah lebih baik, Bu. Tadi dicabut selang ginjal. Udah mendingan sekarang. Udah boleh pulang tadi. Alhamdulillah. Perkembangannya bagus. Iya, Ya, itu. sia-sia berjuang. Ya, semangat ya Karisma ya. Siap, Bu. Ya, Ainul mau nyemangatin tak? Ayo dibuka mic-nya. Iya, Bu. Semangat Karisma. Ya, Bu. Iya, makasih. Ya, langsung semangat kalau disemangatin sama Ainul. Langsung, Bu, ya jelas. Ini 45, Bu. Hari Pahlawan. Semangat. Oh iya, bener ya, Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan ya. Karisma semoga cepat sembuh ya. Di jalannya ada, ambil hikmahnya. Yang pada sehat juga disyukuri sehatnya. Jangan kebanyakan minum teh jus, makan cilor. Betul, setuju. Seblak tuh, air putih banyakin. Yang pada ngerokok. Tuh, dengar Ya. Dul Hakim gimana? Dul Hakim langsung ditutup lagi, barangkali mau menyemangatin Karisma aja. Gimana Bu? Iya Bu. Iya, semangatin atau semangat. Oke. Amalia gimana Amalia? Amalia. Iya, Bu. Sehat, kamu sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Edo. Wis. Coba Do Hakim di close up aja lah, jangan cuma kopiahnya yang diliatin. Hadir Bu, hadir.
Oke, sok ada yang mau diskusi atau cukup? Bu Ainul, Bu. Ya, Ainul, ya, stop. Ini Bu, yang bagian pola perencanaan sosial. Itu kan ciri utamanya ya Bu, ya. Ciri utamanya itu ada pelibatan pakar ya Bu ya. Nah, di situ tuh kan tadi Ibu juga jelasin kalau peran sebagai fasilitator tuh hanya sebatas penghubung komunikasi agar diskusi itu berjalan. Nah, dalam pola perencanaan sosial itu penentuan pakarnya itu dibalikan lagi oleh masyarakatnya atau fasilitator juga bisa apa tuh namanya terlibat untuk menentukan si pakar itu siapa-siapa aja. Karena kan pakar kan yang tentunya ngerti gitu ya Bu ya dalam analisis dan strateginya kayak gimana. Itu yang pertama ya Bu. Ada lagi nih Bu, satu lagi Bu. Ini yang tugas pakar. Tugas pakar tuh salah satunya ada informasi mengenai komunitas lain. Kalau nggak salah dengar Bu ya, pas Ibu jelasin itu membandingkan dengan satu dengan yang lain. Nah itu tuh fungsinya apa sih Bu? Kan tentunya mikir gitu kalau setiap tadi kan bahasanya setiap masyarakat tuh pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah apakah informasi mengenai komunitas lain itu penting dan itu gimana Bu? Itu sih Bu, terima kasih. Ya, gimana dong? Oke, ada yang mau menanggapi dulu pertanyaan Ainul? Wiwin? Wiwin? Wiwin katanya di jalan Bu. Oh, Wiwin di jalan. Oke, siapa yang sedang di rumah? Putro? Oke, ya. Ainul, ini dari praktis lah, dari apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi untuk penentuan pakar itu lebih dibantu oleh fasilitator, Ainul. Entah fasilitatornya itu dari lembaga ataupun dari perorangan yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah misalnya, itu ditentukan oleh fasilitator dengan keyakinan bahwa fasilitator bisa memilih pakar. Tetapi kalau masyarakat kemudian menyarankan, ada pakar pertanian misalnya, ngambil aja dari IPB misalnya karena IPB adalah pertanian, ya tidak masalah juga, itu akan dipertimbangkan bersama-sama, nggak masalah. Tetapi yang perlu digarisbawahi, biasanya pakar ini itu kan nggak semuanya bisa gratis, Ainul. Ya, itu kenapa perlu ada perantara fasilitator itu. Kebutuhannya adalah lebih ke arah lembaga biasanya kalau perencanaan sosial itu. Karena harus tertulis dokumennya, kemudian harus melakukan penelitian dan seterusnya. Kemudian tadi soal tugas pakar untuk bisa mengetahui tentang komunitas lain supaya kita bisa menentukan gitu. Kan salah satu ibaratnya gini, gambaran tentang penelitian. Penelitian itu kan butuh untuk menggali penelitian sebelumnya, tapi dalam konteks yang hampir sama gitu ya. Misalnya Ainul akan meneliti tentang masyarakat adat, maka Ainul akan mencari referensi tentang masyarakat adat di berbagai wilayah gitu ya. Di berbagai wilayah. Nah, itu sama halnya dengan tugas pakar untuk bisa mengetahui komunitas lain dalam konteks yang sama. Tujuannya hanya untuk membandingkan. Betul treatmentnya akan berbeda, tetapi bisa jadi juga sama. Bisa jadi sama. Ketika sama, itu hanya tinggal direplikasi saja. Tinggal direplikasi, kemudian nanti disesuaikan. Jadi kalau nanti Ainul misalnya, Ainul nih kayaknya bakat di antara fasilitator di perencanaan sosial atau aksi sosial itu bakat kamu, Ainul. Amin ya Allah, amin. Terima kasih. Nah,
Jadi misalnya ya, bekerjalah hal yang sederhana aja. Sederhana ini levelnya paling salah satu level yang membanggakan, tetapi juga belum tinggi-tinggi amat. Pendamping PKH dari Kemensos. Ya. Pendamping PKH itu kan dia fasilitator, tetapi si pendamping PKH ini kan belum tentu mengetahui segalanya terkait dengan keluarga miskin ya. Keluarga miskin dalam artian mereka kan perlu diberdayakan. PKH itu kan misalnya memberikan bantuan ya, bantuannya tetapi bukan dalam hal yang selesai sekali habis gitu. Misalnya kayak ternak, kemudian bantuan yang produktif gitu. Nah, jadi sebagai fasilitator, si pendamping PKH itu juga sekaligus bisa menjadi pakar atau mencari pakar yang sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat itu kemudian dilatih bagaimana cara menjahit misalnya dan seterusnya. Gitu. Jadi pakar itu tidak selalu diartikan sebagai akademisi dan sebagainya, tetapi orang yang memahami satu teknik tertentu itu juga sudah bisa menjadi pakar. Gitu, I know. Ya, semoga cita-citanya tercapai apapun yang menjadi harapan. Ya, berarti nggak harus jadi akademis gitu ya, Bu, ya, kalau pakar. Nggak harus. Nah, kecuali Ainul juga bisa gitu ya. Betul, bisa. Kecuali nanti Ainul kebutuhannya adalah untuk mencari rekomendasi akademis, berarti pakarnya harus pakar akademis. Tapi kalau hanya masalah teknis nih, yang Ibu contohkan tadi di Wakatobi, masyarakat adalah pakar. Kenapa? Karena mereka mampu menceritakan proses penanaman rumput laut mulai dari pembibitan sampai pasca panen. Mereka adalah pakar. Mereka dijadikan pakar oleh siapa? Oleh fasilitator. Fasilitatornya siapa? NGO. Oleh NGO. Jadi sebenarnya kita, I know saat ini juga bisa menjadi pakar gitu. Pakar apa misalnya? Untuk memotivasi para remaja yang malas sekolah misalnya, karena kamu penuh semangat gitu ya, tahu cara untuk bisa menangani adik-adik di SMA dan sebagainya, kamu bisa menjadi pakar. Tetapi hal yang sering diharapkan dari seorang pakar biasanya terlegitimasi lewat pendidikan, namun itu bukan hal yang laku. Gitu, Kain. Iya, Bu. Oke, paham, Bu. Ada lagi mungkin? Bu, izin bertanya. Boleh diizinkan, Rijal. Rijal, kamu nggak capek, Rijal? Itu tangannya kayak gitu terus. Itu foto, Bu. Oh iya, barangkali capek ya, sudah bertahun-tahun. Iya, nanti saya ganti fotonya. Ya nggak apa-apa juga sih. Itu sambil merem nggak sih? Iya, Bu, sambil merem. Bayang kan kamu semedi udah berapa lama, ibaratnya nyari wangsit itu udah berapa titisan dewa yang kamu dapatkan tuh. Ya, Bu, izin bertanya tentang tahapan-tahapan pengorganisasian warga komunitas yang tadi yang siklusnya tidak berhenti dari identifikasi sampai evaluasi. Nah, dari itu apakah si perorganisirnya akan terus menemani? Nah, kalau udah gitu, Bu, apakah ada tahapan terminasi nggak, Bu, di tahapan ini? Iya. Oke. Perlu diterminasi nggak kalau menurut Rijal? Perlu, Bu. Tapi supaya ada kemandirian di masyarakatnya kalau menurut saya gitu. Tapi kalau diterminasi itu apakah siklusnya akan berputar terus? Apakah akan berhenti gitu, Bu? Kalau diterminasi itu? Iya. Ya, jadi apakah dalam setiap tahapan itu harus ditemani gitu ya oleh fasilitator? Tergantung sih, tergantung tujuannya itu apa. Tadi kan dalam konteks tahapan itu bisa masuk juga di wilayah pengorganisasian komunitas lokal, bisa masuk di perencanaan sosial, bisa masuk di pola aksi sosial. Dan itu keseluruhannya itu akan terus ada. Nah, kemudian soal terminasi, sebenarnya terminasi itu kan dihasilkan dari apa, Rijal, kalau dari proses itu? Rijal dari apa? Sampai ada keputusan terminasi.
dari tahap evaluasinya Bu yang memuaskan. Betul. Dari tahap evaluasi memuaskan. Pilihannya ketika evaluasinya sudah memuaskan, oh teman-teman belum dapat monef ya? Belum dapat monef, monitoring evaluasi belum dapat ya? Semester 6 berarti nanti. Nah, tujuan dari monef, dari evaluasi itu ketika sudah memuaskan adalah pilihannya kita menghentikan program karena dirasa sudah cukup atau mereplikasi program tersebut di wilayah lain atau melanjutkan program yang lebih advance, lebih baik lagi gitu. Jadi pilihan terminasi itu bisa terjadi. Ya udah kita hentikan nih, udah selesai, kita pindah ke lokasi lain, nggak masalah. Itu dalam sisi ya, dalam sisi kita sebagai fasilitator. Nggak masalah seperti itu, dengan harapan bahwa masyarakat sudah bisa running sendiri terkait dengan programnya. Tetapi pilihan terminasi itu juga bisa dilakukan ternyata setelah dievaluasi ini nggak memuaskan nih, nggak berhasil. Yang ngapain kita mengeluarkan energi, mengeluarkan biaya, dan seterusnya dengan cara yang sama gitu. Jadi diganti dengan cara yang lain. Dan itu pun tidak menghentikan siklus. Jadi pilihan kita melanjutkan program, mengganti program, memilih personil yang lain, dan seterusnya itu adalah masuk di dalam siklus. Gitu. Jadi tahapannya apakah selalu harus didampingi? Nggak selalu harus didampingi, karena masyarakat sendiri juga bisa menjadi seorang evaluator. Mereka bisa bersama, namanya ada evaluasi partisipatif gitu ya. Itu masyarakat bisa mendampingi, bisa mengevaluasi sendiri, kemudian memberikan judgement terkait dengan program tersebut, apakah perlu dilaksanakan lagi atau tidak. Contoh-contohnya banyak. Misalnya dulu teman-teman ini nggak familiar dengan kelompok pencapir? Familiar nggak? Saya kurang familiar. Iya, nggak familiar, belum lahir kamu memang. Itu masa-masanya kakek kamu kayaknya, bapak kamu mungkin paham gitu. Masa-masa saya mungkin masa-masa masih kecil lah. Jadi kelompok pencapir itu adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah di era Presiden Soeharto. Kemudian mereka itu diberikan penyuluhan secara rutin, baik melalui televisi, melalui radio gitu. Jadi teman-teman mungkin nggak mengalami masa itu ya, nggak mengalami masa itu. Saya sempat mengalami sebentar. Dulu di masa Presiden Soeharto itu jadwal kita teratur. Kalau malam jam 9, itu ya dunia dalam berita. Setengah jam tuh, adanya TVRI. Kemudian terus gitu. Jadi polanya sudah diatur, termasuk untuk menyampaikan informasi-informasi terkait pemerintah. Dulu kan sangat sentral sekali ya, sangat sentral. Nah, kelompok pencapir itu kemudian pada era reformasi itu dihapuskan, nggak ada. Kenapa? Karena ada kebebasan informasi. Evaluasinya adalah kebebasan informasi, dan informasi adalah hak bagi setiap warga negara, dan itu diatur dalam pasal 28 juga, termasuk kita menyuarakan pendapat dan sebagainya. Nah, kelompok pencapir melalui penyuluhan itu satu arah. Nah, kemudian semakin ke sini kelompok-kelompok yang dibangun tidak lagi kelompok pencapir itu gitu, tetapi ada banyak sekali kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok nelayan, dan seterusnya gitu. Nah, itu bagian dari evaluasi, dan artinya si kelompok pencapir itu diterminasi. Nah, apakah prosesnya berhenti? Enggak. Di masyarakat itu selalu muncul kelompok-kelompok yang baru dan seterusnya. Jadi terminasi itu boleh, dan proses itu tidak harus selalu didampingi, tapi proses itu akan selalu berjalan, Rijal. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Kalau yang lagi ngetren di teman-teman itu apa sih terkait dengan kegiatan sosial, kegiatan terkait dengan masyarakat gitu, yang ngetren di anak muda sekarang tuh apa? Selain macam Mbak Im Wong, terus siapa gitu ya, selain yang kayak gitu. Itu apa yang teman-teman ketahui?
anak-anak muda zaman sekarang kalau melakukan kegiatan pemberdayaan dan sebagainya tuh ngapain sih? Kan bisa jadi berbeda. Estri, kamu banyak kegiatannya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pengorganisasian kayak gini. Apa, Estri? Kalau Estri mah pengorganisasian rakyat kurang, aku lebih banyak yang individu. Tapi kalau mewakili komunitas, ya dulu waktu SMA. Tapi itu kegiatannya udah masuk ke umum. Jadi bukan kalau dulu tuh pernah Bu di genre. Sebenarnya di genre juga pernah. Tapi kalau di genre itu justru pengendalian penduduk. Nah, salah satu contoh pengorganisasi rakyatnya itu dengan kampung KB. Kayak gitu kan tuh butuh proses juga yang cukup panjang. Kayak gitu dan melibatkan seluruh pihak gitu. Ya. Meskipun di kampung KB itu kan nggak harus semuanya kemudian ber-KB gitu ya. Iya, proses yang panjang untuk proses untuk mengajak masyarakat paham ya. Ya, Ibu. Iya, oke. Terima kasih Estri sudah berbagi. Ada lagi nggak yang pernah gitu? Dari 3 proses itu kayaknya saya pernah deh gitu. Supiati, Nafa? Iya Bu, kalau saya dulu waktu SMA sih Bu pernah ikutan gerakan namanya itu gerakan mengajar desa. Jadi ada satu volunteer, foundernya itu tuh kebetulan teman saya, cuman beda sekolah. Jadi kita bikin satu gerakan itu gerakan mengajar desa, para siswa SMA itu yang mau jadi volunteer itu bisa buat ikut ngajar-ngajarin anak SD, anak yang masih kecil di desa-desa yang masih belum kayak susah gitu Bu untuk dapat pelajaran lebih gitu. Misalnya jadi kayaknya yang anak-anak desa itu cuman kayak sekolah doang gitu, tapi mereka abis itu udah main atau kayak bantu keluarganya gitu. Nah, alhamdulillah sekarang gerakan mengajar desanya itu udah ada di sekitar beberapa kota gitu Bu, udah luas banget. Jadi udah banyak banget di beberapa kota, cabang di kota-kota lain ternyata. Namun kalau sekarang saya udah nggak terlalu aktif lagi Bu, soalnya udah kuliahnya juga udah jauh gitu. Kayak di Cirebon juga ada gerakan mengajar desa dan kebetulan foundernya itu, iya, foundernya itu orang Cianjur, teman saya gitu. Jadi sekarang udah luas banget sih Bu, udah di beberapa kota di Indonesia. Nah, pola-pola yang seperti itu kan itu sangat anak muda sekali ya, mengembangkan jejaring tanpa saling melihat dengan mengandalkan media sosial bahkan gitu ya. Sekarang gitu banyak komunitas-komunitas yang kemudian tumbuh tanpa harus saling bertemu. Nah, itu menjadi peluang teman-teman juga gitu. Bahkan kalau yang betul-betul mau fokus itu bisa menjadi salah satu bagian dari karir. Kenapa? Karena itu bagian dari social entrepreneur jatuhnya pada saatnya gitu. Jadi ide-ide yang sederhana mengajar desa, kemudian kayak kitabisa.com kayak gitu, itu kan ide sederhana sekali gitu. Tetapi itu kemudian bisa tumbuh dengan mengandalkan media sosial. Nah, teman-teman bisa berpikir ke sana, bagaimana sih supaya caranya menjadi influencer, tetapi ya nggak jauh-jauh amat lah dari keilmuan yang teman-teman pahami, kemudian dari apa yang sudah teman-teman lakukan berproses gitu. Kayak Estri kan sangat aktif ya di medsos gitu. Bohong enggak apa, kamu makan somai juga dijadiin WA story. Ya nggak jelas emang Bu anaknya, nggak karuan. Enggak, hati Bu, hati-hati. Jadi artinya yang seperti itu juga bisa disisipi dengan pesan-pesan apa yang mau disampaikan oleh teman-teman gitu. Ya, perkara ada yang terima atau enggak itu kan bagian lain gitu. Tetapi kalau misalnya saya ngelihat story-nya Estri itu seneng aja gitu melihat, ini
apa ya, Estri itu penuh percaya diri gitu ya, mau mukanya jelek, mau mukanya cantik itu ditampilkan gitu, dan selalu memberikan apa ya, kayaknya hidup Estri itu tidak pernah sedih gitu sepertinya gitu, padahal ya mungkin sebenarnya jatuh bangun juga gitu. Nah itu kan bisa memberikan motivasi juga ke teman-teman gitu. Oke, ada lagi? Udah lah ya, udah malam nih, udah jam 9. Kenapa Sal? Enggak saling lagi. Iya, tapi berdasarkan hasil baca kemarin itu ada beberapa hal yang ditanyakan di saya dan apa ya membuat pikiran ini berbicara. Silakan. Yang pertama saya mempertanyakan soal zero sum itu satu apa? Zero sum. Oke, ya. Zero sum yang kedua tuh skeptisisme itu kan kalau di komunitas kita kan harus dengan efektif gitu. Gimana? Kalau ini yang ada di masyarakat skeptisisme itu kan kita sebagai apa ya kita harus menggunakan seni retorika itu. Katanya untuk proses penyadaran mereka tuh. Nah ini tuh apa sampai proses penyadaran mereka doang? Apa ada lagi? Nah yang ketiga satu lagi ini katanya di sini tuh sejauh ini kebudayaan belum mempunyai benang baku Bu. Ini ya. Dah itu aja bingung aja di proses yang punya proses baku. Oke. Iya. Sebentar. Awas. Wah, ngeheng. Bentar. Ini video ibu masih lihat kan nggak? Halo? Cek. Ada Bu. Ada ya. Ada Bu, ada. Suaranya jelas? Ada Bu. Gambarnya cukup ada. Oke, ya. Sekarang ada ya. Zero sum, bukan zero sum. Zero. Zero, I know. Zero. Lalu zero sum. Zero sum. Oke. Jadi dari ini dulu ya, dari apa namanya, bahwa pemberdayaan Indonesia itu ya tidak hanya di Indonesia ya, bahkan di banyak negara itu tidak memiliki satu pola yang baku, artinya yang tadi disebutkan sebagai perencanaan sosial, pengorganisasian komunitas, pola sosial adalah pilihan. Nah, pola yang lainnya masih ada masih tergantung dengan kebutuhan masyarakat masing-masing, dan bahan mungkin dari pola yang utama yang ada tiga itu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kenapa tidak ada pola yang baku? Karena masyarakat itu selalu berubah, dinamis. Nah, ketika masyarakat itu berubah, otomatis ada perubahan juga terhadap metode yang bisa kita pakai. Nah, Kementerian Agama sendiri proses pemberdayaan masyarakat itu diperkenalkan dengan pancara ya, metodenya nih, bukan lainnya metodenya. Pertama adalah dengan Participatory Action Research. Kemudian yang kedua adalah dengan ABCD itu Asset Based Community Development. Jadi asetnya yang dilihat potensi wilayahnya dan seterusnya. Kemudian ada Community Based Research, jadi memonitor kegiatan atau program tapi berbasiskan pemahaman dari masyarakat lokal. Kemudian yang terakhir adalah service learning melalui pelatihan dan seterusnya. Nah,
Cara-cara tersebut bisa jadi fit di suatu wilayah, bisa jadi tidak fit di wilayah yang lain gitu. Artinya kalau ada cara yang baku, maka komunitas A pasti menggunakan cara B. Komunitas C pasti menggunakan cara D. Sedangkan nggak seperti itu. Ternyata sama-sama komunitas yang lain, tapi ada yang bisa ditarik dengan par, ada yang bisa ditarik dengan RCD, kemudian polanya ada yang cara-cara sosial dan seterusnya gitu. Jadi itu hanya soal mix metode, mix pola dan seterusnya. Tidak ada yang baku, itu artinya kita tidak bisa menekankan satu pola yang betul-betul fit untuk komunitas tertentu. Itu nggak bisa. Kita bicara soal manusia, kita tidak bicara soal makhluk lain gitu. Makhluk lain artinya kalau tumbuhan sudah penanganannya seperti itu, hewan penanganannya seperti itu. Itu. Kemudian soal skeptisism. Skeptis ya, rasa ingin tahu. Jadi kalau mendapat sesuatu pasti ditanyakan, betul nggak ya seperti itu, benar nggak ya seperti ini. Di masyarakat banyak yang seperti itu. Dan sebenarnya skeptisism itu juga baik, tapi ketika berlebihan itu bisa menjadi bumerang ke dalam diri sendiri, karena setiap apa yang disampaikan oleh orang lain bisa jadi mental karena skeptis itu. Nah, apakah untuk menghadapi orang-orang yang skeptis itu berdasarkan konsepsinya dari dulu, tiada dulu. Orang-orang yang skeptis adalah banyak orang-orang yang nggak mau menerima pendapat orang lain. Nah, prosesnya itu nggak bisa selesai dengan organisasi di level komunitas, kemudian mungkin juga dengan perencanaan sosial itu nggak bisa full gitu ya, dengan akses sosial digabungkan dengan orang yang pemahaman yang sama, kemudian nanti masuklah di situ mulai diperkenalkan apa sih sebenarnya tujuan utamanya. Nah, yang ketiga pertanyaan terkait dengan zero sum. Zero sum ini sebenarnya berasal dari teori game teori itu, di mana ketika terjadi game teori, jadi ketika terjadi keuntungan, misalnya Ansor dengan Ansor dengan Ainul gitu. Kekalahan Ainul adalah keuntungan buat Ansor. Jadi semakin orang lain itu kalah, kita semakin menang. Itu zero sum. Itu kegagalan dari proses pembangunan sebenarnya. Jadi kalau untuk pengembangan masyarakat, pemberdayaan itu kan yang dicari adalah balance ya, keseimbangan gitu. Nah, tapi kalau ada zero sum development gitu, positive sum development, itu artinya ada pihak yang dikalahkan dan ada yang dimenangkan. Dan ini saya kaitkan dengan rezim gitu. Itu asal. Ada yang masuk. Ada yang masuk. Oke. Tapi hati-hati ya. Artinya gini. Bagus kayak Ansor mempertanyakan kembali apa yang dibaca gitu. Nah, jangan lupa juga bahwa ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang. Jadi kita tidak boleh istilahnya kalau dalam agama itu ya, terlalu cinta sama teori tertentu atau ada nulis tertentu atau siapa gitu, itu nggak boleh seperti itu. Bagusnya justru kalau sebagai mahasiswa, sebagai belajar gitu adalah sikap skeptis yang tinggi gitu. Oke. Ada lagi, silakan. Ini materinya perlu dikirimkan nggak nih? Ya. Di GCR ya. Kalian sini. Oke deh. Mungkin ini dulu lah teman-teman ya. Jam 9 ini saya minta. Ada berangkat tidur ya?
Iya ini. Tanyain tuh. Iya Kak. Udah banget ya punya teman-teman. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di malam hari dan tapi rasanya lebih khidmat ya dibanding siang hari terburu-buru gitu untuk tatap muka. Terima kasih Ainul terutama ya sudah menjadi jembatan komunikasi dengan teman-teman. Fatur, terima kasih. Hakim, Supiati, dari Mas ya, jangan dipakankan yang berat terlebih dahulu. Makan jaga dan teman semuanya ya. Ideal, Esrinapa, Andre semoga lancar skripsinya. Ya, Alvina, Edo dan semuanya jaga kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan diberkahi oleh Allah. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.